Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Putri Jet, NIM 2018 10 11 03 11 202 dari kelas Mutawasitin A. Saya hari ini akan menyampaikan materi mengenai Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ahmad Bastomi karena telah membimbing saya dan teman-teman untuk bisa menyampaikan materi pada kali ini. Ya, jadi pertama saya akan membahas Muhammadiyah itu apa. Jadi Muhammadiyah itu merupakan suatu persyarikatan atau biasa kita sebut dengan organisasi yang merupakan gerakan Islam. Nah, maksud gerakan ini adalah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada dua bidang. Yang pertama perseorangan, yang kedua masyarakat. Nah, dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar ini pada bidang yang pertama itu terbagi menjadi dua golongan juga. Yang pertama pada yang telah Islam bersifat pembaharuan atau tajdid. Tajdid ini artinya mengembalikan kepada ajaran-ajaran Islam yang murni dan asli. Dan yang kedua kepada yang belum Islam bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Nah, adapun dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar yang kedua yaitu kepada masyarakat bersifat perbaikan, bimbingan, dan peringatan. Nah, kesemuanya ini dilaksanakan bersamaan dengan bermusyawarah atas dasar takwa dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar dengan caranya masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah ini menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini pada hakikatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang merupakan pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi. Yang kedua ada sejarah perumusan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Jadi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu disusun dan dirumuskan oleh Ki Bagus Hadikusumo sebagai hasil penyorotan dan pengungkapan kembali terhadap pokok-pokok pikiran yang dijadikan dasar amal usaha dan perjuangan Kiai Ahmad Dahlan dengan menggunakan wadah persyarikatan Muhammadiyah. Jadi rumusan Muqaddimah ini diterima dan disahkan oleh Muktamar Muhammadiyah ke-31 yang dilangsungkan di Yogyakarta pada tahun 1950. Setelah melewati penyempurnaan segi redaksional yang dilaksanakan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Sidang Tanwir. Nah, jadi secara garis besar, pokok-pokok pikiran Muhammadiyah itu terkandung di Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yaitu meliputi yang pertama, hidup manusia itu harus berdasar tauhid, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepercayaan tauhid ini mempunyai tiga macam. Yang pertama, kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah yang kuasa mencipta, aspek memelihara, mengatur, dan menguasai alam semesta. Yang kedua, kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah Tuhan yang baik. Yang ketiga, kepercayaan dan keyakinan bahwa Allah yang berhak dan wajib disembah atau dihambai. Lalu yang ketiga ada hidup manusia itu bermasyarakat, maka harus senantiasa memberi nilai positif kepada masyarakatnya. Yang ketiga, hanya hukum Allah yang sebenarnya dijadikan sendi untuk membentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama untuk menuju hidup yang bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Lalu yang keempat ada menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Yang kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam hanya akan berhasil apabila mengikuti perjuangan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, perjuangan mewujudkan pokok pikiran tersebut hanya akan berhasil apabila dilakukan dengan berorganisasi yang baik. Maka organisasi merupakan satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya. Jadi selanjutnya ada identitas dan asas Muhammadiyah. Nah, tadi kan telah dijabarkan sebelumnya bahwa Muhammadiyah ini adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kelahiran Muhammadiyah ini tidak lain karena diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Quran. Dan apa yang digerakkan oleh Muhammadiyah itu tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk
merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan yang real dan konkret. Jadi gerakan Muhammadiyah itu hendak menampilkan wajah Islam yang dalam wujud yang real, konkret, dan nyata, serta dapat dihayati, dirasakan, dan dinikmati oleh umat Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga oleh alasan tersebut, Muhammadiyah ini disebut sebagai gerakan Islam. Selanjutnya ada keanggotaan Muhammadiyah. Jadi keanggotaan Muhammadiyah itu secara resmi diatur dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah bab 4 pasal 8 ayat 1 yang meliputi yang pertama anggota biasa. Nah, anggota biasa ini harus memenuhi persyaratan yang pertama warga negara Indonesia yang beragama Islam. Yang kedua, boleh laki-laki, boleh perempuan, sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Yang ketiga, menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah. Yang keempat, berisi mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah. Dan yang terakhir, mendaftarkan diri serta membayar uang pangkal. Yang kedua ada anggota luar biasa, yaitu sama seperti anggota biasa sebenarnya, tapi yang membedakan adalah anggota luar biasa ini bukan berasal dari Indonesia. Tetap dia harus beragama Islam, setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah, serta bersedia mendukung amal usahanya. Lalu yang ketiga ada anggota kehormatan, yaitu seseorang yang beragama Islam berjasa terhadap Muhammadiyah karena kewibawaan dan keahlian yang diperlukan atau bersedia membantu Muhammadiyah. Nah, mengenai hak dan kewajiban anggota ini juga diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 4. Selanjutnya ada keorganisasian Muhammadiyah. Jadi susunan organisasi Muhammadiyah ini diatur dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah bab 5 pasal 9 yang terdiri atas yang pertama ranting. Ranting ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 5. Ranting ini artinya sebuah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan yang terdiri atas sekurang-kurangnya 15 anggota yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota. Lalu yang selanjutnya ada cabang yang diatur dalam pasal 6, yaitu kesatuan ranting dalam satu tempat yang terdiri setidaknya ada 3 ranting. Pengesahan dari pendirian cabang dan ketentuan luas lingkungannya itu ditetapkan oleh pimpinan wilayah atas usul ranting. Lalu yang ketiga ada daerah yang diatur dalam pasal 7, yaitu kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten yang terdiri atas setidaknya 3 cabang. Nah, pengesahannya ini ditetapkan oleh pimpinan pusat atas usul cabang setelah memperhatikan pertimbangan pimpinan wilayah. Selanjutnya ada wilayah yang diatur dalam pasal 8. Wilayah ini merupakan kesatuan daerah dalam satu provinsi yang terdiri setidaknya dari 3 daerah. Pengesahannya ini ditetapkan oleh pimpinan pusat atas usul daerah yang bersangkutan. Lalu yang terakhir ada pusat yang diatur dalam pasal 9, yaitu Kesatuan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya ada peran cabang dan ranting sebagai ujung tombak organisasi Muhammadiyah. Nah, karena kita memasuki zaman milenial nih, Muhammadiyah dihadapkan pada tugas dan tantangan yang semakin berat, bukan hanya karena makin kompleksnya perkembangan masyarakat yang menuntut berbagai penyesuaian, namun juga kemunculan banyak organisasi Islam baru yang mengharuskan Muhammadiyah memperbaharui strategi dakwah dan perjuangannya. Salah satu tantangan tersebut adalah penataan dakwah dan perjuangan pengembangan cabang dan ranting. Cabang dan ranting ini merupakan ujung tombak dalam yang pertama rekrutmen anggota dan kaderisasi, yang kedua dalam dakwah keagamaan, yang ketiga dalam ukhuwah dalam organisasi lain, dan yang terakhir dalam kuantitas dalam berorganisasi. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Lebih dan kurangnya mohon maaf apabila saya ada salah pengucapan maupun penyampaian saya yang kurang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.